Hai anak-anakku kelas 10, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat untuk sehat dan tetap terus semangat untuk belajar. Baiklah, kembali pada hari ini kita akan belajar materi bab 3, yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, untuk materi bab 3, minggu yang lalu kita sudah belajar submateri yang pertama, yaitu tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai dari tugas, fungsi, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Anak-anak, kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden. Yang kelima, Mahkamah Agung. 6, Mahkamah Konstitusi atau biasa disebut dengan MK. Yang ketujuh, Komisi Yudisial atau KY, dan yang kedelapan adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Coba kalian perhatikan bagan tersebut. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur ada lembaga legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD, lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, lembaga yudikatif terdiri dari MK, MA, dan KY, serta lembaga eksaminatif yaitu BPK. Anak-anak, kedelapan lembaga negara tersebut merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita. Nah, secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut. Silahkan kalian perhatikan bagan tersebut. Anak-anak, secara garis besar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar,
melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anak-anak, untuk yang kedua kita akan belajar tentang presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama, membuat undang-undang bersama DPR. 2. Menetapkan peraturan pemerintah. 3. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. 4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Dan yang kelima, menyatakan keadaan bahaya. 6. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang ketujuh, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Berikutnya 8, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. 10. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden. 11. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Dan 12. Mengajukan rancangan undang-undang APBN. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar yang ketiga, yaitu tentang DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Nah anak-anak, untuk yang keempat kita akan belajar tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disingkat dengan BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil dari pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang Mahkamah Agung atau biasa disingkat dengan MA. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. MA membawai peradilan di Indonesia dan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Berikutnya kita akan belajar tentang Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disingkat dengan MK. Anak-anak, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan diantaranya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, Mahkamah Konstitusi juga memutus pembubaran partai politik dan memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang Komisi Yudisial atau biasa disingkat dengan KY. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. KY atau Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Anak-anak, untuk yang berikutnya kita akan belajar tentang Dewan Perwakilan Daerah atau biasa disingkat dengan DPD. Anak-anak, DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil dari setiap provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI. Nah, DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerahnya dan yang berkaitan dengan daerahnya masing-masing. Nah, anak-anak, untuk refleksi pada pertemuan kita hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi tentang kewenangan lembaga-lembaga negara, tentu saja kalian semakin meyakini betapa pentingnya keberadaan lembaga negara dalam sistem politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kesimpulan kita untuk materi hari ini, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang bertugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Nah, anak-anak, untuk tugas mandiri kalian pada pertemuan kali ini adalah 1. Mengapa MPR mempunyai legitimasi yang kuat? 2. Apa sajakah kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan? Baiklah anak-anak, cukup sekian dulu pertemuan kita dan belajar kita pada hari ini. Tetap semangat belajar, tetap semangat jaga kesehatan. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.